Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, kembali bersama saya Ica Asifa, penyuluh agama Islam fungsional Kementerian Agama Kota Surabaya, hadir bersama Anda di Wacana, Wawasan Membaca, Menganalisa Kajian hadis untuk Anda. Dan saat ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Zun Adam, Sarjana Agama MSy. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ica. Baik, di pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang profil Imam An-Nawawi seperti apa Ustadz. Kita akan perdalam lagi bagaimanakah identitasnya beliau untuk membuat karya Riyadhus Shalihin ini. Mohon izin bisa dibuka maskernya Ustadz. Baik, Ustadz Zun Adam, kira-kira bisa dijelaskan tentang kepribadian dari Imam An-Nawawi, baik akidah, fikih maupun akhlaknya. Oke, kemarin yang sudah kita bahas itu kepribadian Imam An-Nawawi tentang kezuhudannya, beliau imam kezuhudan. Kemudian beliau juga panutan ketaatannya kepada Allah, dan beliau juga tidak pernah berhenti di dalam berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan termasuk juga mengingatkan dan meluruskan para penguasa. Itu semua ulama mengakui. Tetapi dari sisi lain yang patut untuk kita contoh dari beliau dan kita teladani dari beliau, ya, beliau itu tidak pernah merasa bahwa hanya dia sendiri yang paling baik dan paling benar. Tentu tidak begitu. Buktinya beliau diberi gelar Muhyiddin, orang yang selalu menghidup-hidupkan agama. Beliau tidak mau dan tidak suka untuk disebut seperti itu. Menghidup-hidupkan agama itu suatu kewajiban dan satu keharusan bagi setiap kaum muslimin. Tetapi kalau hanya sekedar disebut dan diberi gelar seperti itu, apa artinya berat oleh gelar, ya, berat oleh sebutan, sementara perannya tidak sebanding dengan gelarnya. Betul, Ustaz. Seperti itu. Aktivitasnya yang lebih diunggulkan begitu ya kan? Nah, ini juga menjadi inspirasi dan motivasi bagi para penyuluh, ya. Ingat, kita mendapat gelar atau sebutan penyuluh agama Islam. Betul. Ya. Maka tugasnya juga selalu memberikan penyuluhan amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan penerangan dan pencerahan bagi masyarakat, dan tidak pernah berhenti untuk itu. Itulah yang dimaksud dengan menghidup-hidupkan agama. Tidak terlalu membingungkan soal gelar atau soal sebutan, yang penting perannya tidak pernah berhenti. Betul, seperti halnya Imam An-Nawawi ini kan beliau full kegiatannya di keilmuan begitu ya. Aktivitasnya beliau tuh sampai seperti apa sehingga belum sempat menikah begitu Ustaz Zun. Saya rasa belajar sama mengajar itu cukup sibuk, Mbak Ica. Begitu betul, ya. Cukup sibuk. Seperti kita mengajar juga buat laporan juga. Iya, betul. Jadi beliau Imam An-Nawawi rahimahullah itu kan mengajar sudah memakan waktu. Belajar, dipikir belajar itu tidak butuh waktu, butuh membaca, butuh konsentrasi. Karena untuk memasukkan ilmu ke dalam otak itu tidak semudah kita memasukkan. Butuh energi. Butuh energi. Seperti kita memasukkan air ke dalam botol. Seperti itu. Betul, ya. Susahnya memasukkan ilmu itu. Belajar juga butuh waktu. Apalagi beliau juga membuat karya tulis, Mbak Ica. Nah, itu yang menarik Ustadz. Ya. Buku-buku atau karya-karya beliau itu apa saja ya? Ya. Antara lain ya seperti yang kita bahas ini, yaitu buku Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Judul lengkapnya seperti itu. Kemudian beliau juga menulis Syarah Sahih Muslim, beliau juga menulis buku Al-Adhkar, beliau juga menulis buku Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang bukunya kecil itu. Kemudian juga beliau menulis Syarah Sahih Bukhari, tetapi kalah masyhur dengan kitab Syarah Bukhari juga yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukunya Fathul Bari. Imam An-Nawawi juga menulis buku Syarah Abu Dawud atau Sunan Abu Dawud. Beliau juga menulis, itulah kitab-kitab hadis yang beliau hasilkan di bidang hadis. Adapun di bidang fikih, beliau juga menulis buku Raudhatut Thalibin dan juga menulis buku buku Majmu' Syarah Al-Muhadzab itu. Luar biasa karya-karya beliau berarti ya. Nah, ini Ustadz, kira-kira nih, apakah tinjauan dari kritik para ulama tentang menilai hasil karya beliau? Kita meninjau kitab Riyadhus Shalihin aja ya. Betul. Jadi
ada beberapa ulama yang meninjau karya beliau Riyadhus Shalihin ini memang ada memuat beberapa hadis yang tidak sahih, Mbak Ica. Gitu. Oh begitu. Jadi Imam An-Nawawi belum sempat ngecek kembali hasil-hasil karyanya tentang kesohihannya, tentang apa. Namun karena Allah sudah keburu memanggil beliau. Jadi sempat meneliti kembali, sempat belum meneliti kembali kitab-kitab hasil karyanya itu. Nah, itu masalahnya. Tetapi kemudian generasi-generasi ulama sesudahnya baru kemudian mengadakan kajian terhadap kitab beliau. Dan ada di antaranya memang beberapa hadis yang yang kurang bisa dipertanggungjawabkan atau mungkin derajatnya lemah seperti begitu. itu. Apakah itu juga yang membuat kita ketika akan mempelajari Riyadhus Shalihin itu nantinya dibutuhkan kitab-kitab pendamping, Ustaz? Ya, betul. Inilah pentingnya kita mempelajari suatu kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau Riyadhus Shalihin, semua ada syarahnya, semua ada penjelasannya. Nah, dengan penjelasannya itu nanti diharapkan bisa menjelaskan hadis itu kedudukannya sahih apa tidak. Disitulah yang dibutuhkan dalam pendampingan kitab-kitab Martabatnya syarah seperti itu, apa, kedudukan hadisnya seperti itu ya. Betul. Luar biasa menarik sekali. Terima kasih Ustadz Zun Adam atas informasinya. Dan pemirsa dimanapun berada, jangan lupa tetap saksikan Wacana di setiap hari Senin pukul 17.00. Jangan lupa tetap like, subscribe, dan share tentunya. Dari kami terima kasih dan sampai jumpa di Senin yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.